الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل نفس ذائقة الموت. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masing kukyuki amuji syukur mangiri kareng Allah Subhanahu wa taala. Yami karengan sarikit nikmat iman. Buku magasing nakikuleng asim batur tampak malabir ka anne. Taina maraing ansum bay kareng kaminan lumpua karaing Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang merobek-robek bendera kekafiran dan beliaulah Nabi yang mengibarkan bendera kejayaan Islam. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Berarti bukanlah kematian yang menjadi masalah, akan tetapi yang menjadi masalah adalah illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati tidak dalam keadaan Islam. Oleh karenanya nakana papasanna toriolua tautawata oyana manat tambum barambarannu manna deai doeknu mingkabun natea sampai ndogo dongkoki panrak jako onto. Orang tua kita dulu mengatakan, wahai anakku, walau hartamu banyak, sekaya apapun kamu, sebanyak apapun uangmu, akan tetapi engkau masih meninggalkan solat, maka tidak ada arti apa-apa dari hartamu itu. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana agar kita mati dalam keadaan beriman? Kita mati dalam keadaan Islam. Ketika kita meninggal dunia, yang menemani kita ada 3. Dan 2 di antaranya menemani kita hanyalah di dunia. Yang pertama, keluarga kita, kerabat kita. Secinta-cintanya seorang istri kepada suami, suami kepada istri, dan secinta-cintanya anak kepada orang tua kepada anak, tetaplah pasti pulang. Tidak akan tinggal untuk menemani kita. Begitu juga kepada para kerabat kita. Lalu yang kedua adalah harta kita. Mobil kita yang mewah, harta kita yang banyak, pasti akan diserahkan kepada ahli waris. Lalu yang ketiga adalah amal ibadah kita. Inilah yang akan menemani kita di kuburan, akan membela kita di kuburan. Oleh karenanya, sebaik-baik amal adalah solat 5 waktu kita. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana agar kita rajin solat? Salah satu cara agar kita rajin solat adalah janganlah sampai kita lupa bahwa kita akan sampai di hari di mana kita tidak akan melihat dunia lagi. Janganlah kita lupa kematian.
Setiap yang menangis, suatu saat ia yang akan ditangisi. Setiap yang meratapi, suatu saat ialah yang akan diratapi. Akan tetapi, kapan dan di mana? Jika setiap kita tahu kapan dan di mana kita akan meninggal, maka perkaranya lebih mudah untuk mempersiapkan diri. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahui. Betapa banyak orang yang pagi hari tertawa, di sore hari ia pun ditangisi. Betapa banyak orang di pagi hari ia menyolatkan keluarganya, ia menyolatkan kerabatnya dan menguburkan kerabatnya di kuburan. Ternyata sore harinya ia yang disolatkan dan dikuburkan. Janganlah sampai kita lupa. Kita dilahirkan untuk menuju kematian. Kita tinggal untuk meninggal. Orang-orang hebat, para penguasa dunia, ternyata hanya tinggal berita dan kenangan. Harta dan kekuasaan yang mereka miliki tak kuasa untuk mengkekalkan mereka. Ibnu Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk akhirat, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Betul, kata beliau. Beliau mengatakan mukmin yang cerdas. Mukmin yang cerdas adalah yang senantiasa mengingat kematian, yang tahu bahwasanya ia tidak tahu kapan meninggalnya dan di mana, maka ia pun selalu memperingati, ia pun selalu mengingat hari perpisahan tersebut, hari tangisan tersebut. Ia tidak tahu apakah ia mendapatkan husnul khotimah ataukah meninggal dalam kondisi bermaksiat. Ia selalu mempersiapkan diri. Ini sungguh mukmin yang cerdas. Adapun orang yang rugi adalah orang yang pura-pura lupa bahwa ia tidak tahu kapan meninggal dirinya. Lantas ia tidak mempersiapkan dirinya. Ia berusaha untuk melupakan hari perpisahan tersebut dengan menghabiskan waktunya untuk menikmati dunia. Sungguh ini adalah orang yang rugi. Namun ia tetap tidak akan bisa lari dari kematian. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah dikatakan, "Qul innal mauta allazina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semakin sering mengingat kematian, semakin cerdaslah kita. Semakin lalai dari kematian, semakin rugilah kita. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita berpesan, akan tautua tariolo auli anak cucunna Adam, beri pilas sambayang, beri pila toba, beri pila sujud dari lumbari mati ya. Oleh karenanya, marilah kita memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Oleh karenanya, mari kita memperbanyak amal ibadah kita, terkhusus ibadah salat kita. Karena di zaman sekarang dapat kita saksikan, tiap-tiap kampung sudah ada masjid. Jangan sampai kita termasuk dari ucapan orang tua kita yang dahulu. Nakana totoa tariolo, nanu rapi nanu lonjantona, nase rejammang, at tunggat-tunggala kampun niya asin masigina. At tinggi-tinggi yang ngasem ako manara, as luar yang ngasem ako masigi, siga makamaram ako masigi, natina barajamana. Orang tua kita dulu mengatakan, akan ada sebuah zaman di mana kalian berlomba-lomba membangun masjid, berluas-luasan masjid, bermegah-megahan masjid, akan tetapi tidak ada jamaah dalamnya. Marilah kita memperbaiki ibadah kita, karena umur kita itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai akan terus mencair. Oleh karenanya, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, mulailah untuk mempersiapkan bekal. Cukuplah kematian yang menjadi pengingat kita untuk beramal soleh. Kuulangi kurang pia sumpadi,
Auli anak cucunna Adam, beri pila sambayang, beri pila toba, beri pila sujud nari lumbari matiya. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia itu hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhir nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah mengatakan, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya, semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik, beramal soleh selama hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, serta berkesempatan bertemu dengannya di surga nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim.